Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas materi aljabar linear elementer tentang koordinat dan basis. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem koordinat dalam aljabar linear. Dalam geometri analitik, kita menggunakan sistem koordinat persegi panjang. Di sini ada contoh gambar sistem koordinat persegi panjang pada ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Selain itu, ada sistem koordinat bukan persegi panjang, di mana sumbu koordinatnya tidak saling tegak lurus. Nah, di sini ada contoh sistem koordinat bukan persegi panjang pada ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Pada aljabar linear, sistem koordinat ditentukan menggunakan vektor dengan menggunakan vektor satuan untuk menunjukkan arah positif dan kemudian mengaitkan koordinat ke titik P menggunakan koefisien skalar dalam persamaan. Contohnya pada R2 di sini ada vektor OP digambarkan sebagai AU1 ditambah BU2, sehingga di sini koordinat untuk titik B-nya adalah A, B. Begitu pula untuk yang di R3. Kemudian sistem koordinat membutuhkan satuan pengukuran. Biasanya kita mengusahakan menggunakan satuan yang sama pada semua sumbu untuk menghindari perubahan bentuk bangun. Namun hal ini jadi tidak bisa digunakan pada koordinat yang mewakili besaran fisika karena memiliki satuan yang berbeda. Nah, untuk memungkinkan penggunaan satuan yang berbeda pada sumbu koordinat, kita akan melonggarkan persyaratan penggunaan vektor satuan untuk menunjukkan arah positif dan hanya mensyaratkan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linier yang kita sebut sebagai vektor basis untuk sistem koordinat tersebut. Singkatnya, arah dari vektor basis menentukan arah positif dan panjang dari vektor basis menentukan jarak antara titik-titik bilangan bulat pada sumbu. Basis untuk ruang vektor. Berdasarkan definisinya, basis untuk ruang vektor adalah jika S sama dengan V1, V2, sampai Vn adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam ruang vektor dengan dimensi berhingga V, maka S disebut basis untuk V jika S membangun V dan S adalah bebas linier. Selanjutnya adalah basis standar untuk Rn. Seperti yang kita ketahui bahwa vektor satuan standar E1, E2, E3, sampai En seperti yang terlihat pada slide adalah himpunan bebas linier dan membangun Rn, sehingga mereka membentuk basis untuk Rn yang kita sebut sebagai basis standar untuk Rn. Sebagai contoh, I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1 adalah basis standar untuk R3. Kemudian contoh 2 yaitu basis standar untuk Pn. Tunjukkan bahwa S membentuk basis untuk Pn dari polinomial berderajat n atau lebih kecil. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, kita dapat membuktikan bahwa polinomial di S adalah bebas linier dan membangun Pn. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa polinomial di S bebas linier. Untuk menunjukkan bahwa polinomial di S bebas linier, maka kita harus membuktikan bahwa satu-satunya koefisien yang memenuhi persamaan vektor A0 B0 plus A1 B1 plus A2 B2 plus bla 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 plus AN BN sama dengan 0 adalah A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan bla 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 sama dengan AN sama dengan 0. Nah, pernyataan 5 ini setara dengan pernyataan 6 yaitu A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus bla 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 plus AN x pangkat n sama dengan 0. Untuk semua X dalam min tak hingga sampai tak hingga. Kita dapat menunjukkan bahwa hal ini benar jika dan hanya jika setiap koefisien pada persamaan 6 adalah 0. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pernyataan aljabar bahwa polinomial bukan 0 berderajat n memiliki paling banyak n akar berbeda.
Sehingga setiap koefisien pada persamaan 6 di ruas kiri harus 0. Karena jika tidak, maka persamaan pada ruas kiri akan membentuk polinomial berderajat bukan 0 yang memiliki tak hingga banyak akar. Sehingga benar bahwa persamaan 5 hanya memiliki solusi trivial. Yang kedua adalah polinomial ds membangun ruang vektor Pn. Nah, kita dapat menulisnya dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus bla 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 plus ANX pangkat N sama dengan P yang merupakan kombinasi linier dari 1, x, x kuadrat, bla bla bla, x pangkat N. Nah, kita dapat menyatakannya dengan Pn sama dengan span dari 1, x, x kuadrat, bla bla bla, x pangkat N. Contoh 3, basis lain untuk R3. Tunjukkan bahwa V1, V2, dan V3 adalah basis untuk R3. Nah, solusinya untuk menunjukkan hal tersebut, maka kita harus menunjukkan bahwa vektor tersebut bebas linier dan membangun R3. Untuk menunjukkan bahwa vektor tersebut bebas linier, maka harus memenuhi persamaan C1, V1, plus C2, V2, plus C3, V3 sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Sementara itu, untuk menunjukkan bahwa vektor tersebut membangun R3, maka untuk setiap vektor B sama dengan B1, B2, B3 harus dapat memenuhi persamaan K1, V1 plus K2, V2 plus K3, V3 sama dengan B. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh persamaan linier seperti yang terlihat pada gambar. Keduanya memiliki matriks koefisien yang sama, yaitu matriks A. Untuk membuktikan bahwa kedua hasil benar, kita dapat menunjukkannya dengan determinan A tidak sama dengan 0. Di sini didapatkan bahwa determinan A sama dengan negatif 1, sehingga benar bahwa V1, V2, dan V3 merupakan basis untuk R3. Selanjutnya akan kita bahas tentang koordinat yang relatif terhadap basis. Di sini ada teorema 4.5.1 tentang keunikan dari representasi basis yang menyatakan jika himpunan S yang terdiri dari V1, V2 sampai Vn adalah basis dari sebuah ruang vektor V, maka setiap vektor pada ruang vektor V dapat diekspresikan dalam bentuk V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah sampai Cn kali Vn dengan tepat satu cara. Maksudnya, jika S ini adalah basis dari ruang vektor V, maka vektor yang ada di ruang vektor V ini pasti hanya dapat diekspresikan menjadi kombinasi linier di S dengan satu cara. Nah, untuk pembuktiannya kita asumsikan bahwa V ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Kemudian kita kurangkan ekspresi pertama dengan yang kedua. Jadi di sini kita dapat vektor 0 sama dengan C1 dikurangi K1 dikali V1 ditambah C2 dikurangi K2 dikali V2 ditambah sampai Cn dikurangi Kn dikali Vn. Nah, dari sini kita dapatkan C1 dikurangi K1-nya sama dengan 0, C2 dikurangi K2-nya sama dengan 0, sampai Cn dikurangi Kn sama dengan 0. Jadi, kita dapatkan C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, sampai Cn sama dengan Kn. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa ternyata kedua ekspresi tersebut sama, sehingga terbuktilah teorema 4.5.1. Definisi 2 ini mendefinisikan tentang koordinat dan vektor koordinat. Jika sebuah himpunan S yang beranggotakan V1, V2 sampai Vn adalah suatu basis untuk ruang vektor V, dan V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah sampai Cn kali Vn adalah ekspresi untuk suatu vektor V berdasarkan basis S, maka skalar C1, C2 sampai Cn disebut koordinat dari V relatif terhadap S, dan vektor pada Rn yang dibangun dari koordinat tersebut
disebut vektor koordinat dari V relatif terhadap S dan dinotasikan dengan notasi berikut. Nah, jadi skalar C1, C2 sampai Cn ini adalah koordinatnya. Sedangkan jika skalar-skalar tersebut kita bentuk menjadi vektor, maka vektor tersebut disebut vektor koordinat dari V relatif terhadap S. Selanjutnya kita masuk ke contoh 4 tentang koordinat relatif dari basis standar Rn. Nah, di sini pada kasus khusus di mana ruang vektor V itu sama dengan Rn dan S adalah basis standar, maka vektor koordinat relatif dari V terhadap S dan vektor V bernilai sama. Sebagai contoh, pada R3 representasi dari suatu vektor V sama dengan A, B, C sebagai kombinasi linier dari vektor dalam basis standar S adalah V sama dengan A kali I ditambah B kali C ditambah C kali K. Sehingga vektor koordinat relatif terhadap basis ini adalah A, B, C yang sama dengan vektor dari V itu sendiri. Nah, mungkin masih bingung, jadi di sini kita ketahui bahwa basis standar untuk R3 terdiri dari 1,0,1, 0,1,0, 0,0,1. Nah, kemudian vektor V ini A, B, C disama dengankan C1 kali I ditambah C2 kali C ditambah C3 kali K. Kemudian kita substitusikan nilai I, J, dan K-nya. Kemudian di sini kita dapatkan A, B, C sama dengan C1, C2, C3. Jadi di sini kita dapatkan bahwa C1 sama dengan A, C2 sama dengan B, dan C3 sama dengan C. Dari definisi tadi kita ketahui bahwa vektor relatif dari V terhadap S adalah C1, C2, C3. Karena nilai C1 sama dengan A, C2 sama dengan B, C3 sama dengan C, kita dapat menuliskan bahwa vektor relatifnya adalah A, B, C. Dan ternyata A, B, C ini adalah nilai dari vektor V itu sendiri, sehingga vektor relatif dari V terhadap S sama dengan vektor V. Kemudian kita lanjut ke contoh 5 tentang koordinat di R3. Nah, sebelumnya pada contoh 3 itu telah ditunjukkan bahwa V1, V2, dan V3 ini basis dari R3. Maka tentukan vektor koordinat dari V sama dengan 5,-1,9 relatif terhadap basis S. Kemudian tentukan vektor V pada R3 yang memiliki koordinat vektor relatif terhadap S-nya adalah -1,3,2. Nah, untuk solusi yang A, karena kita perlu mencari vektor relatifnya, maka kita perlu mencari nilai C1, C2, dan C3-nya dari ekspresi V sebagai kombinasi linier pada S. Jadi di sini kita substitusikan nilai V, V1, V2, dan V3-nya. Nah, dari sini kita dapatkan sistem persamaan linier berikut ini. Dari sistem persamaan linier ini, jika kita cari nilai C-nya, akan didapatkan nilai C1 sama dengan 1, C2 sama dengan -1, C3 sama dengan 2. Sehingga vektor relatif dari V terhadap S-nya sama dengan 1,-1,2. Kemudian untuk solusi yang B, jika tadi itu kita disuruh mencari vektor relatifnya, ini kita disuruh mencari vektor V-nya. Nah, dengan definisi dari vektor relatif, akan kita peroleh V sama dengan -1 kali V1 ditambah 3 kali V2 ditambah 2 kali V3. Kita substitusikan nilai V1, V2, V3-nya, sehingga setelah kita jumlahkan akan didapatkan vektor V-nya sama dengan 11,31,7. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita bahas 3 latihan soal berikut ini. Yang pertama, kita bahas latihan soal nomor 1.
untuk membuktikan bahwa himpunan tersebut merupakan basis untuk R2, maka kita perlu menunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linier dan membangun R2. Untuk membuktikan bahwa bebas linier, kita harus menunjukkan bahwa persamaan vektor C1V1 ditambah C2V2 sama dengan vektor 0 hanya memiliki solusi trivial. Sedangkan untuk membuktikan bahwa vektor tersebut membangun R2, kita perlu menunjukkan bahwa untuk setiap vektor B sama dengan B1, B2 yang merupakan elemen dari R2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut. Dari kedua persamaan tadi kita dapatkan dua sistem persamaan linier sebagai berikut. Nah, keduanya ternyata memiliki matrik koefisien yang sama, yaitu matrik A. Dan di sini kita dapatkan determinan dari A-nya sama dengan negatif 3. Karena determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka SPL pertama hanya memiliki solusi trivial dan SPL kedua konsisten untuk setiap nilai B1 dan B2. Dengan kata lain, himpunan tersebut bebas linier dan membangun R2, sehingga himpunan tersebut merupakan basis dari R2. Selanjutnya adalah pembahasan untuk latihan soal nomor 2. Solusi A, untuk mencari US, kita harus mengekspresikan U sebagai kombinasi linier dari vektor pada S, yaitu dengan mencari C1 dan C2 pada persamaan W sama dengan C1U1 plus C2U2 atau 1,1 sama dengan C1 kali 2,4 plus C2 kali 3,8. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan dua persamaan linier dua variabel. Dari persamaan linier dua variabel tersebut didapatkan bahwa C1 sama dengan 5/28 dan C2 sama dengan 3/14, sehingga US sama dengan 5/28, 3/14. Kemudian solusi B sama dengan solusi A, kita dapat mencari US dengan mengekspresikan U sebagai kombinasi linier dari vektor pada S dengan mencari C1 dan C2 pada persamaan W sama dengan C1 kali U1 plus C2 kali U2 atau A, B sama dengan C1 dikali 1,1 plus C2 dikali 0,2. Dari persamaan tersebut didapatkan dua persamaan linier dua variabel, sehingga akan didapatkan bahwa C1 sama dengan A dan C2 sama dengan B-A/2, sehingga US sama dengan A, B-A/2. Yang terakhir pembahasan latihan soal nomor 3. Di sini pertama perlu kita tunjukkan bahwa S adalah basis untuk P2. Untuk membuktikannya kita perlu membuktikan dua syaratnya, yaitu S bebas linier dan S membangun P2. Untuk membuktikan S bebas linier perlu ditunjukkan bahwa persamaan C1 kali P1 ditambah C2 kali P2 ditambah C3 kali P3 sama dengan vektor 0. Di sini karena polinomial, vektor 0-nya sama dengan 0. Jadi di sini setelah kita substitusikan nilai P1, P2, dan P3-nya, kita dapatkan persamaan 1. Sedangkan untuk membuktikan S membangun P2, perlu kita tunjukkan bahwa untuk setiap B sama dengan B1 ditambah B2 kali X ditambah B3 kali X kuadrat yang merupakan elemen dari P2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari P1, P2, dan P3. Jadi di sini kita dapatkan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh dua sistem persamaan linier sebagai berikut. Kemudian dari kedua sistem persamaan linier tersebut, keduanya mempunyai matrik koefisien yang sama, yaitu A. Sehingga di sini kita dapatkan determinan dari A-nya sama dengan negatif 1. Karena didapatkan determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka SPL pertama hanya memiliki solusi trivial dan SPL kedua konsisten untuk setiap nilai B1, B2, dan B3. Dengan kata lain, himpunan S bebas linier dan membangun P2, sehingga terbuktilah bahwa S adalah basis dari P2. Namun karena kita perlu mengekspresikan nilai P sebagai kombinasi linier dari P1, P2, dan P3, maka kita perlu menyelesaikan persamaan 2 dengan nilai P1-nya sama dengan 2, P2-nya sama dengan 17, dan P3-nya sama dengan negatif 3.
Sehingga di sini kita dapatkan nilai K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan 2, dan K3-nya sama dengan negatif 1. Sehingga di sini kita dapatkan kombinasi linear dari vektor P di S adalah P sama dengan P1 ditambah 2P2 dikurangi P3. Dan kita dapatkan juga vektor koordinat dari P relatif terhadap S yaitu 1,2, negatif 1. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.